selamat siang. Perkenalkan, nama saya Edi Herianto. Nomor induk mahasiswa 0548810098. Saya adalah mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan PJJ Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat datang pada video saya ini akan merangkum materi penting dari pembelajaran 1 sampai dengan sesi 7 dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, teknologi pendidikan pada dasarnya bukanlah hanya soal alat atau perangkat, tetapi lebih daripada itu. Teknologi pendidikan adalah sebuah pendekatan sistematis untuk memecahkan berbagai masalah belajar melalui perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi. Teknologi pendidikan berupaya menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan lebih menarik. Dalam konteks pendidikan jarak jauh atau PJJ, proses pembelajaran terjadi ketika pendidik dan peserta didik tidak berada di tempat yang sama. Karena itu, sistem PJJ membutuhkan perencanaan yang baik melalui dari penyusunan program, pengembangan bahan ajar, distribusi materi, hingga layanan bantuan belajar untuk mahasiswa. Nah, pembelajaran dalam PJJ juga dipengaruhi oleh berbagai teori belajar seperti teori behavioristik, membantu kita menata materi secara bertahap, teori kognitivistik, mendukung proses pemahaman konsep, sedangkan konstruktivistik menekan pada peran aktif mahasiswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Desain pembelajaran menjadi langkah penting dalam PJJ. Proses ini dimulai dengan menganalisis kebutuhan belajar, menentukan tujuan belajar, memilih strategi, serta menentukan media yang paling sesuai. Strategi pembelajaran dapat berupa pembelajaran mandiri, kemudian tutorial, diskusi daring, atau kegiatan proyek tergantung kebutuhan dan karakteristik peserta didik. PJJ memanfaatkan beragam media seperti melalui modul cetak, modul audio, modul video, sampai komputer dan internet. Nah, pemilihan media harus benar-benar dirancang agar dapat mendukung proses belajar mandiri. Itulah sebabnya bahan ajar dalam PJJ harus jelas, ramah pembelajar, kemudian menyediakan contoh latihan, serta ada umpan balik. Interaksi juga memegang peranan penting dalam PJJ. Interaksi dapat terjadi antara mahasiswa dan materi, mahasiswa dengan dosen, maupun antar mahasiswa. Media seperti forum online, email, dan video konferensi menjadi jembatan penting untuk menjaga motivasi dan keberlanjutan belajar. Nah, dalam evaluasi pembelajaran PJJ menggunakan berbagai metode seperti tes, tugas, proyek, maupun portofolio. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran kita capai. Nah, agar seluruh proses pembelajaran baik, dibutuhkan manajemen PJJ yang efektif, pengelolaan, mencakup perencanaan program, penyediaan layanan belajar, administrasi, serta jaminan mutu. Nah, kualitas PJJ dipengaruhi oleh bahan ajar yang baik, interaksi yang cukup, dukungan sistem, dan evaluasi yang tepat.
Sampai akhir modul ini membahas perkembangan PJJ dari generasi pertama sampai generasi ketiga melalui penggunaan media cetak, media audiovisual hingga pembelajaran berbasis komputer dan internet. Saat ini kita memasuki fase baru generasi keempat dengan hadirnya pembelajaran digital, interaktif, mobile learning, pemanfaatan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan. Dengan memahami seluruh modul ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi pendidikan dan PJJ terus berkembang untuk menyediakan pembelajaran yang lebih fleksibel, lebih berkualitas, dan sesuai kebutuhan zaman. Demikian kesimpulan dari pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.